Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di Dayu Design. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang e-course Adobe Illustrator di Dayu Design. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengaturan tambahan ya di Adobe Illustrator, yaitu preferences atau preference di Adobe Illustrator. Nah, di video ini kita akan lanjut memahami tentang setting warna, RGB, CMYK, grayscale, dan lain-lain, lalu tentang fill dan stroke. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam Adobe Illustrator. Nah, yang pertama-tama di sini saya ingin memberitahu kepada kalian tentang RGB dan CMYK. Nah, di sini kita sudah memakai pewarnaan RGB ya. Di sini kan kita bisa melihat bahwa pewarnaan RGB itu warnanya lebih terang ya, terang atau ngejreng gitu loh warnanya. Nah, kalau misalnya di sini saya akan mengubah warnanya menjadi CMYK, akan menjadi seperti apa? Oke, coba kita lihat bersama-sama ya. Oke, langsung pertama ini kalian bisa ke main menu file, klik. Nah, lalu ke dokumen color mode. Nah, di sini kita ganti ke CMYK color. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa CMYK ini warnanya berubah menjadi warna gelap ya. Nah, berbeda dengan CMYK yaitu berwarna terang atau ini ya, ngejreng gitu warnanya. Nah, berbeda dengan CMYK yaitu warnanya lebih gelap. Memang ini kan dibutuhkan untuk cetak ya. Jadi, dimana kan CMYK itu adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black ya. Nah, blacknya itu kan sebagai kunci. Ya, di sini makanya warnanya ini agak lebih gelap gitu, agak lebih buram dari RGB, yang dimana RGB itu singkatan dari red, green, dan blue yang menghasilkan warna putih atau cerah. Jadi warnanya ini menjadi lebih ngejreng gitu. Oke, di sini kita akan mengembalikan warna ini ke RGB lagi nih. Gimana caranya? Yaitu adalah kalian bisa ke main menu, setelah itu file, lalu ke dokumen color mode lagi, lalu kita pilih ke RGB color. Nah, di sini kita bisa berubah lagi ya. Kita ubah lagi dengan cara manual karena ini nggak bisa berubah secara otomatis ya. Kalau dari CMYK ke RGB ini nggak bisa otomatis, tapi kalau dari RGB ke CMYK bisa secara otomatis. Oke, di sini saya ingin memberikan kalian juga tentang permasalahan warna-warna ini ya. Misalnya di sini saya ke edit, baru ke edit colors. Nah, di sini convert to grayscale. Nah, di sini nih. Di sini kan grayscale itu adalah warna dari putih ke hitam ya. Nah, di sini coba kita misalnya ganti warna, permasalahannya di sini nih. Misalnya kita ganti warna ke merah. Nah, dia tetap warnanya seperti ini, yaitu grayscale. Coba saya ganti di bawah ini. Nah, di sini juga tetap ya warnanya grayscale. Bagaimana nih caranya biar warnanya seperti semula lagi? Sebelumnya kan bahwa orang-orang yang baru belajar Adobe Illustrator kan bingung ya biasanya. Bagaimana cara mengembalikan warna grayscale ke semula lagi? Oke, di sini saya kasih solusinya, yaitu adalah kalian setelah seperti ini grayscale, kalian bisa mengubahnya dulu ke RGB atau CMYK, yaitu klik terlebih dahulu warnanya yang ingin dirubah. Saya klik dua-duanya, tekan klik dan shift ya, biasanya tekan klik dan shift ya. Ini shortcut yang umum. Lalu ke edit. Nah, lalu ke edit colors. Nah, di sini convert to RGB. Kenapa ini CMYK nggak bisa diklik? Karena di sini kita kan masih memakai warna pewarnaan RGB. Jadi di sini yang bisa ke select ini adalah warna convert to RGB, bukan ke CMYK. Oke, saya klik convert to RGB. Nah, di sini baru nih kita bisa rubah warnanya seperti semula lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya adalah saya di sini akan memberikan pemahaman tentang fill ya, fill dan stroke. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah warna kotak dua, ini adalah fill dan stroke. Fill itu adalah berada di kiri, selalu berada di kiri, dan stroke itu selalu berada di kanan. Nah, di sini fillnya sudah warna biru. Coba misal saya ganti. Nih, ini fillnya ada di sini dan stroke itu berada di kanan ya.
di sini itu tidak akan berubah selagi saya ganti fillnya merah. Nah, ini adalah dinamakan fill. Fill itu adalah pewarnaan dalam suatu bidang. Kalau misalnya di sini saya membuat sebuah garis menggunakan pen tool. Nah, di sini nggak kelihatan ya bahwa ini fill. Di sini nggak kelihatan. Tapi kalau saya pindah ke stroke, di sini kalian bisa klik di sini di swipe atau klik Shift X. Nah, dia telah menjadi stroke kelihatan. Tapi kalau fill Shift X, nah di sini dia nggak kelihatan fill. Soalnya kan fill itu adalah untuk pewarnaan dalam suatu bidang, bukan stroke untuk pewarnaan suatu ini ya, garis. Nah, selanjutnya ini adalah namanya fill, dan di bawahnya ini di sebelah kanannya ini adalah namanya stroke. Misalnya di sini saya ingin menambahkan warna stroke. Saya klik 2 kali, lalu saya ganti warna stroke. Nah, ini adalah stroke ya. Saya tambahkan PT-nya atau poinnya ini di 10. Nah, ini adalah nama stroke. Jika saya ingin men-swipe stroke menjadi fill dan fill menjadi stroke, yaitu kalian bisa tekan di sini sudah ada shortcutnya yaitu Shift X. Nah, ini mereka sudah men-swipe ya. Kalau ingin ganti misalnya ini berada di depan atau ini berada di belakang, yaitu di sini shortcutnya udah ada mencet X ya. Misalnya yang ini saya ingin mengganti nih, X. Fillnya berada di atas, kalian klik X. Nah, stroke-nya saya ingin berada di atas, klik X. Karena kan ini tujuannya adalah jika kita ingin mengganti suatu warna, fill atau stroke kan harus klik dulu ya. Jika dia sudah berada di atas, nah kita baru nih bisa ganti warnanya. Tapi kalau masih di bawah, kita nggak bisa ganti warnanya. Kita harus klik terlebih dahulu agar dia berada di atasnya, berada di depan. Nah, kalau ingin mengganti warna gradient untuk fill maupun untuk stroke, kalian bisa klik shortcutnya yaitu lebih dari, atau bisa di hover aja ya ke gradient ini. Nah, ntar akan keluar shortcutnya yaitu adalah lebih dari. Nah, coba saya klik terlebih dahulu baru lebih dari. Nah, ini untuk fillnya ya, karena kan ini fillnya berada di atas. Kalau misalnya stroke-nya berada di atas, saya klik X atau klik doang di stroke-nya. Nah, lalu saya ganti menjadi lebih dari untuk gradient. Nah, dia akan mengganti untuk stroke-nya. Jadi adalah prinsipnya itu fill dan stroke ini, fill-nya ini berada di kiri, selalu berada di kiri, dan stroke-nya selalu berada di kanan. Dan saat kita ingin mengganti warna fill maupun stroke, nah itu harus berada di atas terlebih dahulu ya, berada di depan dengan cara shortcutnya itu X atau dengan cara diklik. Lalu untuk men-swipe bisa Shift X atau klik panah ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang stroke. Stroke itu apa? Oke, stroke itu adalah yang sudah kita pelajari ya, yaitu itu adalah berbentuk garis luar dalam suatu bidang. Nah, ini dinamakan stroke. Kalau misalnya kita ingin menghapus stroke atau fill, nah kalian bisa di sini klik none ya, atau shortcutnya itu di sini sudah ada yaitu slice atau garis miring dalam keyboard. Nah, oke, di sini adalah stroke. Kita akan membahas tentang stroke. Kalian bisa membuka di sini di bagian panel docking area, atau kalau tidak ada di panel docking area, kalau misalnya nggak ada ya di sini ya, kalian bisa ke window cari stroke. Nah, ini stroke yaitu shortcutnya adalah Ctrl F10. Nah, ini kita stroke sudah ada. Nah, kita bahas yang paling atas terlebih dahulu ya. Yang paling atas ini adalah wake. Wake ini adalah ketebalan. Yang pasti kalau angkanya lebih, dia akan menjadi lebih tebal. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau angkanya kecil, dia akan lebih kecil ketebalannya. Ini adalah dengan cara ini ya, di scroll dengan mouse maupun dengan arah panah di keyboard agar kita bisa melihat previewnya secara langsung. Kalau diketikkan, kita nggak bisa melihat secara langsung ya. Nih, misalnya kalau 20 poin harus di enter dulu baru kelihatan. Tapi kalau kita pakai scroll di mouse maupun di keyboard, nah dia akan secara live previewnya. Jadi saran saya adalah saat kalian ingin segala sesuatu ingin melihat secara preview, secara live, nah dengan menggunakan scroll di mouse maupun di keyboard. Oke, selanjutnya adalah untuk cap. Cap ini adalah dalam garis ya. Di sini saya membuat garis terlebih dahulu. Nah, garisnya seperti ini.
Misalnya saya ganti capnya, sekarang kan kita capnya memakai yang paling kiri ya, yang paling kiri yaitu butt cap, yaitu ini capnya kotak ya kayak gini. Kalau misalnya saya ganti ke ini, ke round cap, nah dia capnya ini akan mengganti nih menjadi round atau bulat. Kalau saya ganti yang sebelah kanan ini adalah capnya sama juga seperti ini, butt cap, tapi capnya ini dia melebihi ini angkor yang sebelumnya. Ini angkornya, dia melebihi angkornya. Begitu juga kalau dengan butt cap, dia pas dengan angkornya. Tapi kalau yang ini projecting cap, nah dia melebihi capnya. Ini biasanya digunakan dalam beberapa situasi ya. Kalau misalnya kalian membuat desain terus ingin mensamakan desain lainnya, nah biasanya ini dibutuhkan nih projecting cap, walaupun jarang dipakai ya. Oke, selanjutnya adalah untuk corner. Corner ini adalah sudut-sudut. Misal di sini sudutnya biasa nih, sudutnya adalah default, yaitu adalah di sini ya, paling kiri, meter join. Atau kalau round join ini akan sudutnya seperti ini, akan round ya, bulat. Kita bisa juga dengan ini ya, diklik ini round. Atau juga bisa yang ini untuk bevel join, yaitu adalah sudutnya ini kotak. Kita klik, nah dia akan kotak. Ini digunakan pada berbagai situasi ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya adalah untuk align stroke ini normal, yaitu ini stroke-nya berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah pad ini. Ini namanya pad, ini yang garis ini namanya pad, ini namanya anchor. Ini namanya anchor. Sudut-sudut ini titik-titik yang menghubungkan pad. Kalau ini namanya pad, sebuah bidang ya, garis yang menghubungkan anchor. Nah, ini misalnya ini yang normal. Kalau yang ini adalah line stroke to inside, yaitu adalah berada di dalam garis padnya. Lalu untuk yang selanjutnya ini malah kebalikan dari ini. Dia berada di outside, yaitu stroke-nya ini berada di atas pad, berada di luar pad. Kalau yang ini berada di dalam pad, kalau ini berada di luar pad, dan ini berada di tengah pad. Nah, ini biasanya digunakan dalam pembuatan karya desain icon ya. Biasanya digunakan ini, atau dengan desain-desain lainnya juga, sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah di bawahnya ini ada dasline line. Ini adalah titik-titik seperti ini. Ini adalah sudut-sudutnya. Kalau ini acak, kalau yang ini acak ya. Kalau yang ini nggak mensamakan sudut. Kalau ini acak. Kalau yang ini sudut-sudutnya ini akan sama. Saya klik, nah dia akan sama nih, akan ada titik-titiknya. Tapi kalau yang ini dia acak, dia nggak ada. Tapi kalau yang ini dia ada. Ini juga sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya kalian ingin sudutnya ini ingin selalu ada, nah ini dibutuhkan nih yang ini, yang sebelah kanan. Nih sudutnya rapi ya jadinya. Tapi kalau yang ini dia random, jadi ada yang ada dan ada yang enggak. Dan yang ini adalah banyaknya suatu garis atau suatu titiknya. Semakin besar angkanya akan semakin dikit pula line-nya atau garisnya, titik-titiknya ini. Tapi kalau semakin kecil ukuran poinnya, nah dia semakin banyak garis line-nya, putus-putusnya. Ini adalah untuk menambahkan suatu elemen default yang sudah disediakan oleh Adobe Illustrator. Prinsipnya adalah ini berada di sebelah kiri dan ini berada di sebelah kanan. Misalnya kita memakai yang ini ya, ini berada di sebelah kiri prinsipnya, dan ini berada di sebelah kanan. Di sini saya ganti menjadi misalnya ini raw ini, dan satu lagi di sebelah kanan saya mengganti misalnya yang ini nih. Ini, nah, atau saya ganti deh yang ini, saya ganti yang ini. Nah, seperti ini. Yang ini adalah berada di sebelah kanan dan ini berada di sebelah kiri. Bagaimana cara kita mengecilkan dan memperbesarkan elemen ini? Yaitu adalah kalian bisa klik di scale, nah baru bisa ganti nih. Kalau misalnya kalian ingin ganti angkanya satu-satu, kalian jangan checklist ini ya. Kita misalnya ganti, saya ini menjadi kecil ya, 50%, dan ini 70%. Nah, lalu kalau saya ingin nggak mau ganti satu-satu, kalian bisa klik yang ini bagian sini, klik, nah baru ganti misalnya 80%, nah dia akan ganti nih, sama persis, soalnya sudah disamakan kan yang ini. Kalian ingin ganti ini, tadi saya pakai scroll, kalau satu-satu seperti ini, pakai scroll aja,
di keyboard ya, atas 1111. Kalau ingin langsung 10 poin, yaitu adalah tekan shift ya, shift plus atas atau bawah. Nah, ini ganti 10 poin, shift plus atas maupun shift plus bawah. Nah, kalau yang ini adalah ini seperti yang cap ini, yang cap tadi. Kalau yang ini dia akan melewati anchor-nya sama yang cap tadi ya. Ini kalau ini prinsipnya sama seperti ini, projecting cap, tapi kalau yang ini adalah dia samakan dengan anchor-nya. Nah, sampai titik anchor, nggak melewati anchor-nya. Kalau yang ini kita samakan dengan yang ini nih, yang cap ini, bat cap. Oke, selanjutnya di bawahnya ini adalah ini sebagai pengaturan tambahan juga ya, sama seperti arrowheads. Misal saya ingin nambah yang ini, weight profile. Nah, dia akan mengganti atau merubah stroke-nya aja, bukan anchor-nya, tapi hanya stroke-nya aja, body stroke. Misalnya saya ganti yang ini, nah dia akan ganti seperti ini ya. Kalau saya ingin yang tajamnya di bagian sini, kalian tinggal klik yang ini nih, yang horizontal, klik, nah dia akan mengganti nih. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini tentang setting warna, fill, dan stroke ya. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang alignment di Adobe Illustrator dan sudah masuk ke dalam modul ketiga pada e-course Adobe Illustrator di Dayu Design, di channel Dayu Design. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.